Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salbiah, NIM 20482011034, kelas 1A Farmasi Reguler. Dosen Pak Medi Andriani M. from SCI dari Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia, khususnya sistem perkemihan. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Zat-zat yang tidak dipengaruhi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Bagian sistem perkemihan, di sini ada 2 ginjal, 2 ureter, vesika urinaria, uretra. Susunan sistem perkemihan ada 4. Yang pertama ada 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin. Yang kedua ada 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga 1 vesika urinaria atau FU, tempat urin dikumpulkan. Dan yang keempat ada 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Baiklah, bagian pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran atau terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita dan ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak atau lemak perirenal dan lemak pararenal. Struktur ginjal ada 4. Yang pertama, bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Yang kedua, bagian lebih dalam lagi disebut medula. Yang ketiga, bagian paling dalam disebut pelvis. Dan yang keempat, ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Fungsi ginjal yang pertama, memegang peran penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Bagian kedua ada ureter. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar dan lapisan tengah. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Selanjutnya ada bagian vesika urinaria. Berbentuk seperti buah pir atau candy, terdiri dari fundus dan bladder neck, terletak dalam panggul di belakang symphysis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Memiliki 3 muara disebut trigon. Terdapat 2 sphincter, sphincter interna dan sphincter externa. Sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Bagian keempat ada uretra. Ada 4. Yang pertama merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Yang kedua berfungsi menyalurkan
kemih, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkaran luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Yang ketiga, saluran yang berjalan dari leher FU ke lubang luar atau meatus uretra. Dan yang keempat, dilapisi membran mukosa. Uretra pada wanita. Panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih beresiko terkena infeksi saluran kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Selanjutnya, uretra pada pria. Panjang uretra pada pria sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbauretralis. Dan yang keempat ada pars ponioso atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus poniosum penis. Selanjutnya, komposisi air kemih terdiri dari, yang pertama, air kemih terdiri dari kira-kira 95% air, yang kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Yang ketiga, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang keempat, ada pigmen atau bilirubin dan urobilin. Yang kelima, ada toksin, dan yang keenam ada hormon. Selanjutnya, ciri-ciri urin normal. Yang pertama, rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda-beda sesuai jumlah cairan yang masuk. Yang kedua, warnanya bening orange tanpa ada endapan. Yang ketiga, baunya tajam. Dan yang keempat, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.